Kalau melihat daftar skuad akhir Malaysia U23 maupun Indonesia U23, saudara-saudara, Piala AFF U23 ini layaknya pertandingan persahabatan sajalah, friendly match. Friendly match di level under 23. Tidak penting juga saudara-saudara karena banyak pemain utama itu tidak bisa tampil di sini. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Baik yang terkini maupun yang sudah lama sekali. Pokoknya bebas saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula, kita akan bicara tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran. Dan hari ini saudara-saudara, saya ingin membahas tentang skuad akhir, daftar pemain Malaysia U23 yang akan menghadapi tim nasional Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 tanggal 18 Agustus 2023. Semuanya serba 23 saudara-saudara. Dari 25 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan tim nasional Malaysia U23 itu saudara-saudara, pelatih mereka Ella Farasan sudah mengumumkan 23 nama akhir dan semuanya sudah terbang ke Thailand untuk menghadapi pertandingan. Dari 23 nama itu saudara-saudara, mayoritasnya adalah pemain baru. Pemain baru ya, yang maksud saya adalah pemain yang tidak ikut SEA Games 2023 yang lalu. Ini akan seperti apa saudara-saudara kekuatan Malaysia U23 ini yang akan melawan Indonesia? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, setelah menggelar pemusatan latihan, camp latihan pusat. Itu kalau istilahnya Malaysia itu seperti itu. Yang bermula pada 13 Agustus 2023. Itu ada 25 pemain dan akhirnya Ella Farasan itu mengumumkan skuad final. Ada 23 nama yang dibawa ke Thailand, ke Piala AFF 23 dan ada 3 perubahan yang dilakukan. Sama seperti Indonesia juga, dari pemain yang dipanggil ke pelatnas ke pemusatan latihan tidak semuanya dibawa. Ada pemain yang dicoret, ada pemain yang diganti, ada pemain yang tidak diizinkan. Ini sama, Malaysia juga sama. Jadi ada pemain yang digantikan itu misalnya si Syafi Aswan Sapari dan Sahril Suparman. Itu tidak disertakan. Jadi mereka 25 dari daftar 25 pemain dia ikut latihan tetapi kemudian tidak terpilih. Kemudian ada lagi yang diganti adalah Ahmad Zikri Muhammad Khalil. Itu dia mengalami cedera. Digantikan oleh Nick Umar Azizi dari Perak FC. Selebihnya saudara-saudara, adalah pemain-pemain baru. Ada beberapa pemain dari SEA Games 2023 tempo hari. Mayoritasnya adalah pemain baru karena kesulitannya sama saja dengan Sintayong di Indonesia. Ella Farasan tidak bisa menggunakan pemain-pemain yang dia inginkan karena klub berdalih bahwa Piala AFF U23 bukan kalender FIFA, bukan agenda FIFA, sehingga tidak punya hak tim nasional untuk memaksa pemain. Dan
pelatihnya juga sama seperti Sintayong. Ella Farasan itu juga sama seperti Sintayong, tidak mau berkonflik. Ya sudah, dia memilih pemain yang diizinkan saja, saudara-saudara. Yang ada di pertandingan akan melawan Indonesia ini, saudara-saudara, ada beberapa yang tampil di SEA Games 2023. Ada beberapa, kalau nggak 10, 11, 12 pemain lah. Pokoknya sekitaran segitu. Sekitaran segitu yang saya ingat. Itu seperti kipernya itu si Rahadiasli Rahalim. Kemudian Syahmi Adib. Kemudian ada lagi Syahrir Basah. Kemudian Fergus Tierney. Nasmuddin Akmal. Kemudian ada Aiman Afif. Ada lagi Alif Iswan. Rufen Tiran. Kemudian Daril Syam. Kemudian Muslihuddin Atik, dan ada lagi Ubaidullah Samsul Fazili. Itu beberapa pemain yang waktu itu ikut ke SEA Games 2023 ketika Malaysia dikalahkan Vietnam dan dikalahkan Thailand serta menang atas Singapura dan Laos. Waktu itu kalau sudah ingat, SEA Games 2023 Malaysia gagal lolos ke semifinal setelah hanya menempati peringkat ketiga. Setelah dikalahkan dua tim yang besar itu, Vietnam dan Thailand. Persiapan mereka waktu itu juga sama seperti saat ini. Porak-poranda, compang-camping tidak ideal sehingga mereka kalah. Dan saat ini juga sama, persiapan Malaysia juga tidak ideal, sama seperti halnya Indonesia juga. Persiapannya tidak ideal, latihan hanya beberapa hari, bahkan ada beberapa pemain yang sama sekali belum ikut latihan, langsung ikut terbang ke Thailand, dan ya hanya latihannya di Thailand aja, latihan sehari 2 hari, kemudian nanti tanggal 18 itu hari Jumat. Kalau nggak salah itu jam 19.30 atau jam 20.00 waktu Indonesia Barat, itu pertandingan Indonesia melawan Malaysia. Banyaknya pemain baru dan pemain utama yang tidak bisa tampil. Justru ini menjadi misteri, saudara-saudara. Misteri karena kita akan susah menganalisis, susah untuk melihat kekuatan Malaysia yang sekarang ini seperti apa. Apalagi banyak pemain SEA Games juga nggak tampil kan. Jadi ini bisa mengaburkan, bisa mengecoh, istilahnya begitu, bisa menipu Sintayong jika tidak benar-benar hati-hati, saudara-saudara. Tetapi dari yang saya baca, saudara-saudara, dari karakter pelatihnya, dari game plan yang biasa dimainkan oleh Ella Farasan ini, kita bisa menduga-duga. Sekali lagi ini hanya menduga ya, meramalkan, memprediksi. Bisa benar, bisa salah, saudara-saudara. Kalau salah ya mohon maaf, saudara. Tapi dari kebiasaan ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar Malaysia U23 ini akan bermain dengan skema mungkin saja 3-5-2 atau 3-4-3, saudara-saudara. 3-5-2 atau 3-4-3. Nanti di belakang itu bisa Rahadiasli Rahalim atau Syahmi Adib, saudara-saudara. Kemungkinan di depan ini yang di sayapnya itu kan mereka punya banyak pilihan, saudara-saudara. Misalnya saja si Syahril Basah, kemudian ada Nasmuddin Akmal, kemudian ada Aiman Afif, kemudian ada Daril Syam, kemudian ada Muslihuddin Atik, kemudian ada siapa lagi? Itu kemudian di sayap-sayapnya itu mereka punya seperti back sayap seperti Umar Hakim, kemudian Rufen Tiran, kemudian ya itu beberapa nama yang mereka adalah nama-nama yang dari SEA Games. Kemudian ada lagi backnya itu seperti Ubaidullah. Kemudian ada lagi tengahnya itu seperti Fergus Tierney. Itu saudara-saudara. Jadi ya misterius. Tapi kurang lebihnya mereka akan bermain dengan cara seperti itu. Dengan mengandalkan sayap. Benar. Satu kelebihan Malaysia yang harus diwaspadai oleh Indonesia adalah tropas. Mereka rajin sekali bermain dengan tropas. Dengan bola panjang tusukan di sayap. Seperti yang saya bilang, sayap. Mereka akan
kemungkinan besar ini ya saudara-saudara ya, kemungkinan besar ini mereka akan bermain di sayap, akan lebih mengandalkan permainan di sayap dengan sesekali akan melakukan manuver di tengah. Nah, itu kemungkinannya seperti itu berdasarkan apa yang saya lihat waktu SEA Games dan berdasarkan apa yang saya amati dari karakternya si Ella Farasan, pelatihnya Malaysia U23 ini. Karena karakter seperti ini, karakter kepelatihan itu tidak akan berbeda jauh. Walaupun materi pemainnya berbeda, tapi karakter pelatih itu, filosofi yang dimiliki pelatih itu akan selalu diterapkan dengan variasi, dengan apa ya, cita rasa berbeda. Nah, seperti dan itu yang akan terjadi saudara-saudara dengan Malaysia nanti ketika menghadapi Indonesia. Malaysia punya kelebihan di pemain-pemain sayap, wing back maupun striker di sayap, penyerang sayap maupun gelandang sayap murni. Tetapi menurut saya ya, analisis saya ini Malaysia akan tertekan. Kemungkinan besar akan mendapatkan tekanan dari Indonesia. Karena Indonesia itu juga punya kemampuan yang bagus di sayap. Punya pemain-pemain sayap, punya pemain-pemain gelandang serang yang saya rasa cukup bagus saudara-saudara. Mulai dari di fullbacknya itu, kalau saudara-saudara ingat, kita punya di situ ada Bagas Kava di kanan. Frankie Misah itu juga bisa bermain di kanan. Kemudian di kirinya itu Haikal Al-Hafiz itu juga bisa bermain di situ. Kemudian kita juga punya pemain seperti Beckham Putra Nugraha ya, bukan David Beckham ya. Anaknya David Beckham, anak ideologis David Beckham, bukan anak biologis. Kemudian kita juga punya Arkan Fikri di situ. Kemudian Irfan Jauhari itu juga, walaupun posisi aslinya adalah penyerang, dia juga bisa beroperasi di sayap. Penyerang sayap, baik di kanan maupun di kiri. Nah, nanti kemungkinan Indonesia akan bermain dengan 4-3-3 atau 4-4-2. Sementara Malaysia kan 3-4-3 atau 3-5-2. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik di sayap. Jangan lupa, Ramadan Sananta itu walaupun penyerang tengah, itu dia punya kemampuan, dia rajin orangnya. Dia rajin, dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, mencari ruang ke belakang. Itu bisa menjadi, ya itu akan membuat Malaysia kesulitan. Ini jujur saja ya. Jujur saja, walaupun Indonesia juga mengandalkan pemain-pemain cadangan, pemain-pemain pelapis, tapi beberapa pemain inti itu yang waktu itu tampil di SEA Games itu juga masih ada. Dan kemampuan mereka, kalau saya compare, saya bandingkan kualitas pemain Malaysia dengan pemain Indonesia yang di bawah ini masih sedikit lebih bagus Indonesia. Walaupun kita tidak tahu nanti di lapangan seperti apa. Tetapi secara teori itu seperti itu saudara-saudara. Hitam di atas putih. Di atas kertas. Secara hitung-hitungan matematika, secara prediksi, secara ramalan itu seperti itu. Jadi nanti kemungkinan Malaysia akan mendapat tekanan di kedua sayap. Begitu pula di tengah. Jangan lupa di tengah Indonesia punya gelandang bertahan seperti Dewangga atau seperti Robbie Darwish. Nah, itu akan memberikan pengaruh yang sangat bagus di lini tengah Indonesia dan tentu saja akan membuat para pemain Malaysia di tengah itu seperti siapa ya? Fergus Tierney itu akan kalau dia main ya. Fergus Tierney itu akan bekerja lebih tengah. Alif Ichwan itu juga akan bekerja lebih tengah. Kemudian Ubaidullah Samsul Fazili di backnya itu juga kemungkinan akan bekerja keras menghadapi tekanan dari pemain-pemain Indonesia. Sudah datang dengan kekuatan yang tidak ideal, walaupun datang dengan pemain-pemain yang baru, yang dengan persiapan yang tidak ideal. Pelatih Malaysia, Ella Farasan ini ternyata ya cukup optimistis lah, cukup optimistis. Ya itu normal. Normal sebagai pelatih itu Anda harus optimistis. Kalau pelatih sudah pesimistis, ya pemainnya bagaimana? Ella Farasan ini cukup percaya diri, dia mengatakan bahwa target dia adalah membawa Malaysia ke final. Membawa Malaysia tampil di pertandingan terakhir. Itu berarti dia sangat percaya bahwa timnya, anak-anak asuhnya, skuadnya itu akan bisa
mengalahkan Indonesia di pertandingan tanggal 18 Agustus 2023. Dia tentu saja sudah mempelajari karakter Sintayong. Apalagi dia dibantu 2 asisten pelatih dari Korea Selatan. Yang salah satunya adalah analis, dan salah satunya adalah performance, pelatih performance, kebugaran. Nah, itu dengan bantuan dua asisten pelatih dari Korea Selatan itu pasti dia sudah memantau apa yang akan dilakukan Sintayong berdasarkan dan juga berdasarkan hasil pertandingan di SEA Games. Walaupun pelatih di SEA Games berbeda dengan Sintayong, tetapi kurang lebihnya cara bermain, materi pemainnya relatif sama. Walaupun ya seperti yang saya bilang di awal tadi, banyak pemain utama Indonesia juga tidak akan bisa tampil, seperti Marcelino, seperti Pratama, Rizky Ridho, seperti itu tidak. Tapi itu membuktikan bahwa Ella Farasan itu percaya diri. Dia sudah tahu cara mengalahkan Indonesia, sehingga dia berani mengatakan, dia berani memasang target untuk sampai ke final. Walaupun Asosiasi Sepak Bola Malaysia sendiri tidak memberikan beban, tidak memberikan target. Sama dengan Indonesia, Malaysia juga menjadikan pertandingan ini sebagai pemanasan untuk kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan. Kondisi seperti ini, saudara-saudara, ada baiknya kalau supporter, kalau pendukung, penyokong kedua negara ini tidak usah gaduh. Santai saja, ini hanya pertandingan biasa, dan anggap saja ini sebagai friendly match, pertandingan persahabatan, perlawanan uji coba, pertandingan pemanasan untuk event yang jauh lebih besar, pertandingan untuk mencoba melakukan seleksi kepada pemain-pemain cadangan, pemain-pemain pelapis, pemain-pemain yang tidak inti, bukan pemain inti yang diseleksi aja lah. Seleksinya di sini, nanti kalau dia bagus bisa dibawa ke Piala Asia U23, kualifikasi Piala Asia U23. Tetapi kalau ternyata tidak bagus, ya tinggalkan saja, ganti pemain lain, ganti dengan materi pemain yang lebih bagus, karena nanti waktu kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara, September bulan depan itu bertepatan dengan kalender FIFA Matchday. Jadi pintar, AFC lebih pintar daripada AFF, saudara-saudara. AFC menggelar pertandingan level junior bertepatan dengan kalender FIFA. Jadi tim senior akan bertanding di FIFA Matchday, akan bertanding melawan negara untuk mencari peringkat, sementara tim juniornya bertanding untuk kualifikasi Piala Asia U23. Dan sudah pasti di pertandingan dalam kalender FIFA ini, agendanya bertepatan dengan kalender FIFA ini, para pemain utama pasti akan dipanggil. Para pemain abroad, para pemain di tim, di liga yang lebih kualitasnya lebih bagus, yang lebih kompetitif, itu pasti dipanggil. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, Pratama Arhan itu bisa datang. Begitu pula juga pemain-pemain Malaysia seperti si Lukman, kemudian si Noah Lane. Bahkan kemungkinan Arif Aiman pun bisa dipakai, bisa digunakan di timnas U23 nanti, saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah membahas semuanya tentang tim nasional Malaysia U23 yang akan dihadapi Indonesia U23 pada pertandingan pertama grup B Piala AFF U23 2023 tanggal 18 Agustus 2023 di Rayong Provincial Stadium. Di Thailand, saudara-saudara, di Thailand. Kita tadi sudah menjabarkan kekuatan Malaysia, skuad akhir mereka, senarai akhir. Kita juga sudah melihat kemungkinan formasi apa yang akan diterapkan oleh Malaysia. Dan tadi kita juga sudah membahas pemain-pemain, siapa saja pemain yang layak diwaspadai, yang harus diperhatikan dengan serius, dengan seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Itu tadi kita sudah bicara dari A sampai Z lah. Ngalor ngidul. Dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara, itu sebuah kebenaran. Nah, kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, di skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.